Hello, Jafam, and welcome to another episode of Jafam Communication Center. Jadi, kali ini ada yang berbeda ya di Jofam Communication Center karena kali ini gue Sas harus sendiri nih karena nggak ada yang nemenin, ada yang nggak ada, Rinpi Dinim nggak ada karena ya emang sok sibuk aja gitu kan mereka. Dan kali ini pastinya kita mau ngebahas tentang Imagine Your Life Without NCT. Ini topik yang sangat amat gue gimana ya? Aduh nggak bisa gitu loh. Coba lo bayangin gimana hidup tanpa NCT. Ya nggak apa-apa ya hidup aja gitu kan. Cuma ya pasti beda lah rasanya ketika lo udah biasa suka sama mereka, hidup lo dipenuhi dengan mereka setiap harinya, tapi harus nggak ada tuh rasanya gimana gitu kan. Kalau gue sendiri nih, dari gue kalau hidup gue tanpa NCT tuh rasanya kayak gue nggak akan berpantun atau bermetafora gitu ya, enggak. Tapi ya mungkin gue hidupnya gak seseru sekarang. Itu sih. Karena menurut gue NCT tuh seru parah. Ya gue udah pernah suka sama grup lain sebelumnya. Cuma emang ya seru juga pastinya. Cuma NCT tuh selalu ada aja gitu yang beda gitu loh setiap harinya. Dan seru-seru juga. Dan apa ya, gue ngerasa deket aja sama mereka. Entah karena gue yang sering melokalkan mereka. Tapi emang bawaannya tuh enak aja gitu. Kayak mereka tuh ada di sekeliling kita emang yang deket gitu loh sama kita. Dan kayaknya kalau nggak ada mereka tuh gue juga nggak sering konten kayak gue sekarang gitu. Walaupun ya gue emang apa ya bidangnya di situ. Cuma pasti beda nggak sih? Ini gue akan konten yang cuma untuk hidup gue atau untuk kerjaan gue. Tapi kalau NCT tuh beda gitu loh. Gue bener-bener nge-explore dan lebih kreatif. Ya ini sebenarnya kata halus dari halus sih. Cuma ya gitu kan. Dan gue merasa senang banget sih. Dan pastinya hidup gue tanpa NCT dan tanpa K-pop kali ya, gue gak akan bisa menemukan teman-teman gue yang sekarang, orang-orang luar biasa yang bisa ngerubah hidup gue. Ini terdengar sangat-sangat amat lebay ya, cuma emang itu adanya gitu loh. Karena suka K-pop, karena suka NCT, gue jadi punya banyak teman pastinya. Jadi lebih apa ya, lebih banyak ngambil ilmu dari orang-orang sih, jadi banyak belajar dari orang-orang dan ya ngebantu banget gitu gue sekarang dan ngerubah gue jadi diri gue yang sekarang. Asik, ini nggak sedih-sedih, kita nggak melo-melo gitu ya, kita senang-senang pastinya harus tetap. Dan seperti biasa ya, pasti gue juga akan baca ceritanya Nade walaupun dia nggak ada nih di sini bareng gue sekarang, but it's okay. Jadi kalau kata Nade, nggak bisa ngebayangin sih kayak mereka tuh udah selalu menjadi alasan untuk hidup. Asik, aduh, beda nih emang nih. Emang kedengarannya lebay ya, tuh kan, males banget tuh sama-samaan sama dia. Katanya emang kedengarannya lebay ya, gue bodo amat, tapi NCT itu udah kayak jadi obat pelipur lara menghadapi dunia yang fana ini. Asik. Gue bahkan lupa hidup gue gimana pas belum ketemu NCT. Iya sih, bener, gue kayak gak bisa bayangin sih. Intinya makasih deh buat NCT, terutama Jani nih, sudah membangkitkan semangat untuk hidup lebih baik. Kasih pantun deh, makan bakwan di tepi sungai. I love you so much. Gak nyambung. Gak nyambung, ampun dah gue. Gak nyambung gak apa-apa, yang penting niatnya katanya. Thank you. Gitu kalau katanya Nade, ya boleh lah ya gue terima walaupun pantun lo gak nyambung gitu kan, gak apa-apa. Gue maafin. Ya selanjutnya ada cerita lain pastinya. Ini ada dari @nct_sprouts atau kayak rumput apa-apa ya ini. Ya apalah itu. Pokoknya kata dia, my life without NCT gak bakal ngerti rasanya dapat tagihan kargo atau YMS. Setuju. Ya enggak juga sih, gue juga sebelumnya dapat tagihan itu, cuma beda gitu kan. NCT kemarin aja albumnya udah sekilo gitu kan, bener-bener gitu, gak apa-apa tapi aku sayang. Terus juga ada kalau katanya @bunga coklat, katanya waduh nyanyi dia, hidup tanpa cinta bagai, gue jangan nyanyi dong, malu nih. Pokoknya bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Jadi dia nyanyi guys. Intinya kayaknya maksudnya dia tuh hidup tanpa NCT, tanpa cinta nih, ya bagai taman tak berbunga. Berarti dia juga hidupnya gak berbunga gitu loh kalau gak sama NCT. Boleh juga. Lanjut kalau katanya @mysunshine008, yaitu dia menantu Mama Soh Asyap.
Ya siap banget nih gue, katanya masih hidup baik-baik aja tapi kayak ada yang kurang gitu ya. Bisa. Terus juga ada katanya @yacinta_ade bilang katanya imagine your life without NCT. Kalau nggak ada NCT pasti lagi stand group lain sih. Tapi jujur pas sama NCT doang yang rasanya beneran jadi fans yang streaming dan vote tanpa henti sampai beli album. Karena stan NCT hidupku jadi berwarna. Jadi kalau nggak ada NCT ya mungkin gitu-gitu aja, nggak ada gejolak asam manis pahitnya gitu. Nano loh. Iya, dan yang jelas stan NCT for better life, right? Bener-bener. Jadi lebih baik kalau sekarang mulai stan NCT ini kalau misalnya ada dari listener yang mungkin pengen denger podcast aja tapi nggak suka NCT, nggak mungkin juga sih. Tapi ya kalau ada, lo lebih baik mulai stan NCT sekarang sebelum membernya jadi rame banget nih CRT. It's okay, jadi ayolah mulai gitu kan. Oke, jadi ini juga udah ada yang masuk ya dari Ocha. Kalau kata Ocha nih, halo kakak-kakak semua. Halo Ocha, Ocha di sini. Iya, saya juga di sini Ocha. Kalau disuruh ngebayangin gimana hidup tanpa NCT, bakal susah banget sih. Karena aku bener-bener udah bucin banget, jadi buat mikir kayak gitu ya susah. Oh. Tapi kalau misalkan tanpa NCT, bakal bosan banget sih kayaknya. Karena waktu nge-stan NCT ini tuh bener-bener ada aja konten. Misalkan aku ninggalin HP bentar, pasti ada tiba-tiba konten kejutan. Bener suka surprise gitu kan NCT ini. Ini kenyang-kenyang karena konten NCT, bukan karena makan. Coba aja gue bisa makan NCT doang, kurus gue. Kayaknya hidup, itu gue ngomong ya. Kayaknya hidup aku bakalan flat banget karena emang mereka ibaratnya nemenin aku setiap hari untuk menjalani hari aku. BTW makasih ya kakak-kakak semua udah bikin podcast ini. Oh beneran deh, waktu tahu ada podcast ini senang banget rasanya. Semoga makin keren terus ya. Makasih Ocha, amin. Dan ya sih, bener-bener ya kalau nggak ada NCT hidup kita biasa aja gitu kan. Ya tetap jalan gitu. Cuma ya mungkin itu tadi kita bener-bener gak di wow fed banget gitu loh kayak sekarang, bener-bener dikasih konten banyak banget gitu kan, seabrek-abrek gitu. Ya jadi gue juga setuju nih sama Ocha. Dan selanjutnya juga ada cerita dari Meida nih. Katanya, hai Karin, Pidinim, Kanada, dan Kak Sas. Hai, nama aku Meida. Ini pertama kalinya aku mengungkapkan ini. Wah, ini perdana ya debutnya Meida dan dia cerita tentang perasaan dia ke NCT. Buset, ini kayak acara cinta. Imagine your life without NCT. Bagi aku mungkin akan sangatlah suram. Karena nggak ada mood booster atau hal yang akan mengalihkan aku dari runyemnya dunia perkuliahan. Apalagi sekarang udah masuk masa akhir-akhir kuliah. Kalau lagi pusing sama tugas ya pastinya lari ke mereka gitu. Karena mungkin mereka yang bisa bikin mood aku naik lagi, yang bisa bikin duniaku tuh kayak berwarna banget. Kelihatannya sih lebay, tapi memang gitu kenyataannya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya kan. Iya bener banget nih. Gak pernah membayangkan sih sebenarnya. Karena sekarang ini kayaknya duniaku tuh berputar di mereka. Jadi kalau tanpa mereka ya kayak kosong aja gitu. Kayaknya segitu aja ya aku bisa ungkapin. Hehe, thank you kakak-kakak. Thank you juga Mayday yang udah cerita. Ini bener sih, yang bagian ini emang agak lebay gitu kan, yang duniaku tuh berputar di mereka. Tapi aku juga bisa relate dengan itu karena emang ya kayak aku tiap hari tuh NCT mulu gitu loh, ya gak sih? Kayak ini gini gue doang apa emang gitu gak sih hidup lo tuh apa-apa NCT? Karena emang NCT tiap menit, gak tiap menit sih lebay, cuma kayak tiap hari tuh kontennya bisa abrek-abrek gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang apa ya, bawa positif sih. Jadi gue gak kesepian gitu loh, asik, lonely girl. Enggak. Dan gue juga pastinya punya beberapa VN nih yang telah masuk ke email kita. Udah banyak banget, pokoknya beribu-ribu email. Enggak sih. Udah banyak VN yang masuk pastinya. Jadi langsung gue puterin aja kali ya VN yang pertama. Imagine your life without NCT. Pastinya sih gue gak kebayang ya pertama. Karena NCT itu buat gue adalah penghibur. Ketika hidup lagi asem, capek kerja, mereka tuh kayak coklat. Ya, kayak ada aja gitu yang bikin kita senyum tiap kali ada konten gitu kan. Apalagi di tahun 2020 ini nih, ketika lagi ada pandemi, terus kita harus di rumah aja kan. Gue sih gak kebayang ya kalau gak ada mereka, bakal boring banget itu stay at home di rumah gitu. Karena konten mereka kan banyak banget dan bikin kenyang. Dan terus kalau nggak ada mereka nih, yang pasti sih nggak bakal bisa ketemu sama mutual dan teman-teman online. Terus juga pastinya
nggak akan ada podcast ini gitu. Jadi thank you NCT for coming into our life. And ya, 사라져서 고마워. NCT member the. Oh, ternyata cerita dari Rin PD. Aduh, males banget ya. Tapi gue setuju banget apalagi di poin yang NCT 2020. Karena benar-benar NCT tuh menyelamatkan 2020 banget. Coba bayangin nih 2020 tanpa mereka, tanpa konten-kontennya mereka. Yang benar-benar dari awal banget, berarti ya dari awal tuh mereka udah ada V-Live, terus ya comeback-nya mereka juga. Dan itu benar-benar menyelamatkan banget sih, terutama NCT 2020 yang berbulan-bulan gitu kan gak kelar-kelar, walaupun gue ngeluh aduh capek tapi ya seneng juga gitu kan, mana nolak. Ya pokoknya bener-bener ini banget sih NCT 2020 tuh sangat ini banget. Baru kali lo gue setuju sama Rin PD. Ya gak apa-apa sekali-sekali ya. Canda. Lanjut, ini juga ada cerita nih dari Jira yang udah ngirimin VN-nya juga, jadi langsung kita dengerin aja VN-nya. Imagine your life without NCT. Versi gue. Yang pertama sih gue yakin gue gak bakalan bisa sedekat ini sama Rin PD di real life. Bahkan bisa dibilang juga Rin PD tuh turut ambil peran dalam menjerumuskan gue dalam dunia NCT ini. Makasih loh Rin PD. Terus yang kedua mungkin poinnya sama kayak Rin PD. Mereka tuh jadi obat penyemangat di saat habis kerja atau lagi banyak masalah. Mereka tuh bisa jadi obat penyembuh gitu, bikin lupa seketika sama masalah gitu. Terutama Haechan sih, dan 1001 sifat ajaibnya yang kadang gue heran bisa aja dia kepikiran begitu. Dan yang pasti, yang ketiga sih yang paling pasti, tanpa NCT mungkin dunia gue gak bakalan semenarik sekarang. Thank you boys for choosing this path and let me feel the beauty of NCT. NCT fighting. Wah, NCT obat penyembuhan, NCT apa dukun? Ya emang gue juga rasanya kayak dipelet gitu loh sama NCT. Gue gak ngerti mereka pakai berapa pelet ya, tapi pokoknya ya gue setuju juga sih, apalagi untuk ini ya pertemanan gitu. Tadi gue udah jelasin juga sebelumnya, karena bener-bener yang awalnya mungkin lo cuma kenal dari sosial media gitu kan, entah dari Twitter, Instagram, atau ya lo main di mana lah, gue nggak tahu. Ya itu awalnya cuma dari internet kan, ya walaupun internet itu maksudnya internet friends tuh agak-agak gimana gitu ya, serem ya. Tapi ya buktinya beberapa dari kita tuh ada yang bener-bener jadi teman deket di real life gitu kan, bener-bener jadi akrab banget. Mungkin juga jadi ketemu gitu loh yang klop. Tapi inget ya untuk tetap hati-hati untuk ketemu sama teman-teman yang di online gitu. Tapi pokoknya gue setuju banget sama Jira karena bener-bener nambah teman. Dan tadi dia bilang hidup gue gak akan semenarik sekarang. Itu bener banget, gue setuju banget pokoknya. Dan itu dia tadi beberapa VN yang udah masuk ke kita ya, karena banyak banget VN-nya, jadi kita milihin 2 aja, nggak deh. Ya habis pada nggak ngirimin sih, ayo coba kita lihat nih minggu depan pada banyak nggak ngirimin. Dan ya apapun topiknya coba deh kirimin, siapa tahu kan banyak juga yang pengen denger suara halus lo pada gitu kan, cerita-cerita dari lo pada juga, siapa tahu ngerasa relate juga gitu. Kali ini emang jatuhnya agak mellow ya, walaupun yang nggak berniat gitu, tapi ya emang membayangkan hidup tanpa NCT aja tuh rasanya tuh kayak udah lebay. Setelah ini kita akan mencari tahu pastinya ada apa sih kan, ada apa di NCT, yaitu This Week in NCT, so stay tuned. Jadi minggu ini di NCT kita pastinya nggak akan kekurangan berita ya. Inilah kelebihan sebagai seorang NCTzen, karena lo nggak akan kekurangan berita. Karena minggu ini pertama ini Yuta akan menjadi DJ untuk program radio Jepang yaitu Inter FM 897. Itu acara radionya akan berjudul NCT 127 Yuta's at Home. Siaran ini akan dilakukan tiap hari Jumat mulai 4 Desember mendatang. Jadi buat lo yang udah gak sabar banget nih untuk dengerin Yuta nge-DJ kan, kayak aduh akhirnya kita dapet DJ baru lagi guys. Kali-kali bisa join ya di Jovia Podcast. Mulai halu. Yang selanjutnya yang kedua, ini ada penundaan perilisan album NCT Resonance Part 2 sampai waktu yang belum ditentukan. Ya, jadi kemarin sempat ada katanya error ya di typingnya. Jadi ada bisa dibilang kesalahan gitu lah di albumnya, yang kayaknya kali ini tuh nggak bisa ditutupin hanya dengan stiker. Ya
seperti biasa ya. Jadi harus dicetak ulang ya, semoga secepatnya lah ya, karena gak sabar kan kita pengen memegang album yang aduh gak tadi omongin albumnya. Yang ketiga teaser image, aduh gue bilang jangan diomongin, ya gak bisa juga sih. Yang ketiga teaser image album Resonance Part 2 Arrival version yang sungguh mengejutkan. Ayo dong, coba cerita nih di kolom komentar ya. Coba tolong kasih cerita lo gimana ketika nih Arrival version teasernya keluar. Coba gue tolong, gue soalnya udah gak bisa berkata-kata banget. Gue shock-shocknya, gue kaget ya, gue lemes aja deh. Ya udah gitu lah pokoknya. Selanjutnya, NCT U 90s Love dan Work It Unit akan promosi di SBS The Show minggu depan di tanggal 1 Desember, itu di hari Selasa ya. Jadi nantikan gak tuh. Yang kelima, ini ada drama Jaehyunnya Dear M. Aduh gue maaf. Jadi drama Jaehyun Dear M ini bakalan tayang tahun depan pastinya di KBS dan akan ada 12 episode. Jadi ada sih beberapa yang gue lihat, kenapa kok cuma 12 episode nggak 16 episode? Ya nggak tahu, gue bukan produsernya nih, mohon maaf. Tapi ya mungkin emang karena itu kan awalnya dari ini ya, dari yang Playlist Love itu, dan itu kan web drama jatuhnya awalnya. Jadi ya udah syukur kok dapat 12 episode gitu, kayaknya udah kita bersyukur aja ya teman-teman. Terus ini juga ada Shotaro birthday, ini gue recording pas banget lagi Shotaro birthday ya, dan Shanlelat birthday juga. Jadi dua-duanya habis ulang tahun nih. Pas banget kemarin Shanla itu ulang tahun di tanggal 22 dan kali ini di hari Rabunya itu Shotaro. Jadi benar-benar sama-sama di bulan November itu kan. Terus juga yang terakhir ini NCT album Resonance Part 2 debut di posisi nomor 2 di Worldwide iTunes Album Chart. Yeay, oh my god, ini yang seneng banget sih. Dan siapa nih dari lo yang udah dengerin, udah pasti udah pernah dengerin sih, maksudnya yang suka banget nih sama 90s Love dan lagi sibuk streaming, ayo semuanya semangat, kita berikan terbaik untuk mereka, asik. Dan juga jangan lupa untuk MV Work It, oke? Ya itu tadi berita-berita dari NCT di minggu ini dan juga minggu lalu pastinya. Dan sebenarnya masih berputar di NCT Resonance Part 2 ya, karena ya emang kita lagi menunggu nih kelahiran si buah hati. Gak. Kita masih menunggu ya rilisnya NCT Resonance Part 2. Dan untuk TMI ya, pastinya kita punya TMI, karena apalah ya kan cerita tanpa TMI. Karena gue anaknya TMI banget kan. Yang pertama, jadi untuk TMI minggu ini sebenarnya banyak banget, karena mereka tuh habis bagi-bagiin angket gitu kan. Gue gak ngerti nih dosen mana yang nitipin kuesioner ke mereka kan. Tiba-tiba muncul nih ada angket dan juga fakta-fakta baru yang kita temukan gara-gara si angket ini. Misalnya nih, katanya si Xiaojun dia bilang dia milih Taeyong untuk jadi partner jalan malam-malam nih. Ngerti gak sih, kayak late night talk gitu kan, ada deep talk nih jam-jam malam gitu kan, apalagi sambil jalan-jalan. Katanya dia milihnya Taeyong karena ini mesra banget sih, karena katanya Taeyong itu leader NCT, jadi dia pasti sering kali merasa lelah, dan maka itu Xiaojun ini pengen jalan-jalan sama Taeyong dan ngomongin banyak hal. Aduh, gue juga mau jalan-jalan sama 23-23-nya, jalan dapat tawuran. Rame banget. Ya pokoknya ini juga apa ya, mungkin kalau sama Taeyong kan dia juga leader, jadi dia juga mengerti gitu kan sama anak-anak NCT yang lain. Jadi mungkin dia juga banyak sebagai leader gitu kan bebannya berat ya. Jadi Xiaojun ini pengen cerita-cerita malam-malam sama Taeyong, katanya gitu. Ini mesra banget sih. Udah berbanding terbalik banget sama Lukas. Ini gue sebel banget sih. Apa coba maksudnya? Dari 1-20 dia nyisir sama dia doang. Tapi ya ini sebenarnya juga gimana ya, gue nggak tahu gue yang terlalu positif, gue yang terlalu meromantisasi, tapi menurut gue kenapa si Lukas ini mengisi ke 20 pertanyaan itu dengan nama dia, karena mungkin dia nggak pengen ini ya, membagikan dan membanding-bandingkan member satu dengan member lainnya, ya nggak sih? Ya mungkin kita pikir kayak apa sih, over pede banget lu, kayak self love banget gitu kan, tapi ya
Mungkin kalau dilihat dari sisi lain, mungkin yang emang gak pengen aja gitu membagikan, mungkin membanding-bandingkan, gue maunya sama member ini, dia maunya sama semuanya aja gitu. Jadi dia lebih baik mengisi namanya doang. Ini emang positif banget sih gue, tapi gue mikirnya gitu gak tahu kenapa. Ya Lukas, call me ya, kasih tahu kenapa. Terus juga ada Hechan yang beliin, ini gue gimana ya kayak jadi Hechan ini katanya beliin PS5 yang lagi rame banget dan diinginkan semua umat lelaki di dunia. Jadi dia membeliin si PS5 ini untuk ulang tahunnya Shanla. Jadi kemarin Shanla ulang tahun kan, jadi dia katanya udah orderin PS5 nih untuk hadiahnya Shanla. Kita lihat aja nanti. Dan juga Kun yang katanya ngasih dompet, dan Ronjin yang ngasih sepatu. Gue sih kemarin ngasih doa sih, cukup lah gue banyakan duit lu kan daripada gue Shanlo, jadi ya gitulah ya. Sebenarnya banyak banget fakta-fakta yang bisa lo temukan dari angkat itu, kayak ya member yang gak nyangka gitu loh, ternyata dia pengen gitu loh ngobrol sama ini, mungkin dia pengen yang kayak Mark pengen jadiin yang adeknya, tapi Hechan pengen jadiin Mark adeknya gitu kan, padahal lebih tua Mark nih. Gak apa-apa, emang Hechan emang selalu beda kan. Ya pokoknya banyak deh fakta-fakta yang bisa lo temukan gitu kan dari angkat itu. Terus juga kemarin tuh ada ini update TikTok ya dari Songchan yang dia nyanyiin pas partnya dia, dan menurut gue itu salah satu gimana ya, gue bingung deh, lo tahu ya itu part banyak diomongin gitu kan, karena emang di TL gue sih terutama itu tuh banyak banget yang ngomongin partnya Songchan, kayak bener-bener wah gila nih keren banget gitu loh, Songchan ini aset banget gitu kalau kata orang-orang gitu kan. Dan tiba-tiba dia bikin TikTok pakai partnya dia, dan itu keren banget sih. Gue kayak salut sama Songchan, kamu keren banget deh, keren. Dan ya sekian untuk bahasan kita minggu ini, semoga ya terhibur lah ya, dan kasih tahu kita kira-kira enaknya minggu depan tuh bahas apa ya, kayak lo pengennya dibahas apa, langsung aja komen di bawah, dan juga langsung ke Twitter kita di @jofamcenter. Dan ya semoga minggu depan gue bisa siaran bareng sama Nade dan juga Rin PD yang paling gemes, paling lucu pokoknya. Dadah. Make sure buat subscribe, like, dan share video podcast ini ke teman, keluarga, bahkan yang citizen lainnya yang belum tahu ya tentang channel ini. Karena support listener sangat berharga buat kita. Selain di sini kita juga ada di mana, Nat? Di Twitter dong pastinya. Kalau listeners punya pertanyaan, kritik, ataupun saran untuk kita, bisa banget nih langsung tweet atau DM ke twitter.com/jfmcenter.